Hari ini kita hari ini kita belajar tentang tadi udah membelajar tadi sudah Iya membelajarkan bos. tadi sudah membelajarkan membangun visi misi komunitas rohani. Sekarang kita membangun visi misi. Bentar, Jelas suara saya? putus. Iya, jaringannya kali. Temanya adalah membangun visi dan misi dari Tuhan. Jelas? Wah, Artinya kamu tidak sekedar ingin punya rencana manusiawi, tapi ingin hidup dalam melayani sesuai dengan arahan ilahi atau sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, kita dalam sebuah melayani Tuhan itu pasti mempunyai visi misi yang Tuhan kasih. Amin. Bukan sekedar kita manusiawi, tetapi menunjukkan bahwa kehendak Tuhan. Perbedaannya apa kalau kita menunjukkan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah rencana Tuhan, tapi rencana manusiawi itu adalah rencana yang dibuat oleh manusia. Amin. Nah, mari kita bahas langkah-langkah dasar firman Tuhan. Yang pertama, apa arti dari visi dan misi dari Tuhan? Visi dari Tuhan adalah gambaran ilahi Tuhan tanam dalam hati seseorang atau komunitas untuk menggenapi rencananya. Contoh sederhana, gambar ilahi itu adalah bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat. Amin. Nah, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, visi menjadi liar rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi teman-teman, kita harus berbahagia berpegang pada hukum firman Tuhan. Amin. Visi dari Tuhan bukan sekedar ide atau impian. Bukan dari ide atau impian, tetapi menyiapkan kehendak Tuhan tentang masa depan, tujuan hidup, dan panggilan Tuhan. Amin. Misi dari Tuhan adalah tindakan nyata mewujudkan visi Tuhan itu di bumi sesuai dengan kehendak caranya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Misinya berarti melangkah dengan iman, menjalankan panggilan Tuhan melewat pelayanan, kasih, dan keteladanan. Ada 3 KEV. Yang pertama, panggilannya Tuhan ada pelayanan, kasih, dan teladan. Amin. Yang kedua, langkah kedua adalah membangun visi dan misi dari Tuhan. Langkah pertama kita belajar ada datang kepada Tuhan dalam doa dan penyerahan. Nah, kita harus datang doa dan penyerahan tiap hari. Amin. Supaya kenapa? Supaya visi misi yang Tuhan kasih di dalam hidup kita bertumbuh. Sebelum mencari apa yang harus dilakukan, kita perlu mencari siapa kita yang kita layani. Kita harus tahu siapa kita yang layani. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku segenap hati. Nah, ini cerita tentang Nabi Yeremia. Tentang siapakah aku ini Tuhan. Dan dengan segenap hati mau melayani Tuhan. Amin. Tanya Tuhan dalam doa, ya Tuhan, apa rencanamu untuk hidupku dan komunitas kami, dan apa yang dan apa yang kau mau kami kerjakan bagi kerajaan-Mu. Apa yang mau dikerjakan bagi kerajaan-Mu. Langkah kedua adalah dengar dan tanggapilah suara Tuhan. Nah, visi Tuhan sering datang melalui firman yang dibaca atau didengar, tuntunan Roh Kudus saat berdoa, konfirmasi dari pemimpin rohani. Yang keempat, peristiwa hidup yang membuka arah panggilan itu bisa terjadi KEP. Habakuk 2 ayat 2. Tulislah pengertian dan ukiran pada ini loh supaya orang-orang sambil lalu dapat membaca. Amin. Tuliskan apa yang Tuhan taruh di hatimu karena itu mungkin benih visi ilahi. Amin. Jadi visi dari Tuhan itu harus digenapi, Kak. Jadi teman-teman, visi dari Tuhan harus digenapi. Langkah ketiga ada uji visi itu. Bagaimana caranya bagaimana tahu bahwa visi itu benar-benar dari Tuhan? Kita harus uji. Gimana cara ujinya? Itu ada 1, selaraskan dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan Alkitab. Yang kedua, meninggalkan Kristus, bukan diri sendiri. Membangun orang rohani, bukan menghancurkan. Dikonfirmasi oleh damai sejahtera Roh Kudus. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Amin. Yang keempat, rancangkan visi misi berdasarkan visi itu. Setelah kita memberi
setelah Tuhan memberi arah, visi itu tugasnya kita adalah melangkah dengan iman. Misalnya jika visi itu membangun generasi yang hidup dalam Kristus, maka misinya bisa membuat kelompok doa atau pemuritan, mengajar nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menjangkau anak-anak muda dengan kegiatan kreatif atau rohani. Jadi gini teman-teman, membuat visi misi dari Tuhan itu nggak gampang.